يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yastajabulah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim amin ya rabbal alamin. Wadinilah jamaah salat maghrib dan sekaligus jamaah majelis taklim Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, paling tidak biqauli alhamdulillah. Saya malam hari ini tidak akan membahas masalah syukur. Sudah sering kali kami sampaikan bahwa syukur gue nek rukune. Lek alhamdulillah tok niku ora genep. Itu ya. Genepe piye ora usah saiki, sudah sering saya sampaikan itu. Malam hari ini mestinya yang ngaji belum jelas. Karena sejak Ustadz Rifki Ja'far Thalib itu minta geser jadwal menjadi malam Jumat pada pekan pertama, setelah itu untuk hari Senin pekan kedua ini orang mesti sing isi itu ya. Lah mestinya menurut pemikiran saya itu Ustadz Umar Karaman, beliau saya telepon hari kapan Pak Tony saya hubungi itu, ternyata hari Senin yang pertama, saya kira itu jadwalnya, ternyata itu jadwalnya Ustadz Abdul Qudus dan Ustadz Umar Karaman masih berada di Mekah itu ya. Tak kira saya ini wis mulai ngawake kesel mesti ini itu ya. Pada karo Pak Lulu ndi mangane itu ya. Mudah-mudahan dengan umrohnya itu diampuni semua dosa-dosanya ya. Diterima sa'inya itu ya. Dan juga dimudahkan urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus jenengan yo tak dongakne muga-muga kabeh besok iso nyang Masjidil Haram. Bisa ke Masjidil Masjid Nabawi. Syukur bagi kalau ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa kira rodok dikiwakne itu ya. Padahal itu merupakan tonggak-tonggak bersejarah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ya berangkatnya dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa. Kayaknya mampir di Masjid Nabawi tidak ada itu ya. Tetapi hadisnya menerangkan pahalanya kalau sholat berjamaah lebih banyak di Masjid Nabawi daripada Masjidil Aqsa itu. Kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana melalui peristiwa itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk menunaikan sholat. Sampai di ketika terjadi dialog antara beliau dengan Nabi Musa itu kan ya rodok dinyek setengah umatmu apa iso apa 50 waktu itu ya kan begitu ya, apa iso 50 waktu dalam sehari semalam umatku ora iso itu maka terus naik turun ternyata clearnya terakhir ya yang disepakati dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat 5 waktu. Ning nyotone ternyata sekalian dari beberapa kitab yang saya baca ini ternyata ada orang loh ya, seorang ulama itu ya, itu sholatnya lebih daripada 50 waktu sehari kalau dihitung. Kalau 50 waktu kali 2 berapa itu Pak? 100 Pak.
Ada seseorang yang sholat itu sehari itu berapa? 200 rakaat. Loh, berarti kan hebat umatnya Nabi Muhammad itu ya. Itu ya. Jadi sebetulnya kalau memang niat, jenengan pernah ngitung hari-hari sholatnya jenengan itu berapa rakaat itu? Mulai dari apa Pak Jeni? Tahajud, kemudian 2 rakaat sebelum itu dan seterusnya. Ambek sholat sunat rawatib dan seterusnya. Wih kalau iya wakil rakaat Pak. Banyak rakaat itu. Wong fardhu itu berapa? 17 tambah 12 rawatib berapa? Wih kok masih 50 ya percaya. Hampir 50. Ternyata hebat. Jenengan itu hebat itu ya sebetulnya. Tapi apa? Kita tidak pernah menghitung sholat itu ya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Hari ini saya akan sampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Kita ini kalau membahas sholat itu orang entek Pak. Ya, pindah nggon ngomongnya sholat itu pernik-perniknya sangat banyak sekali itu ya. Dan karena memang ibadah ini ibadah yang sangat luar biasa itu ya. Kalah ibadah haji dengan sholat, ya puasa dengan sholat kalah. Sholat itu sepanjang waktu saumur-umur urip sholat. Kalau puasa setahun berapa? Paling tidak ya 30 kali. Tapi kalau puasa sholat terus menerus. Baik sekalian, kita sambil murojaah begitu, barangkali pernah juga panjenengan mendengarkan hadis ini itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, kemudian Hakim dalam kitab At-Targhib itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa aksana wudu'ahu summa roha fawajadan nasa qad sallu atahullah misla ajrin man sholaha wa khadaraha la yang kusu dzalik min ujurihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna. Nah sekali lagi ini kelihatannya masalah wudu ini jangan kita sepelekan Pak. Banyak hadis-hadis ya yang membicarakan masalah sholat itu diawali dengan wudu ya. Berarti ini dibicarakan wudunya sempurna berangkat dari rumah Pak. Enggak perkara di jalan sama nguntutnya rapopo wudu di sini. Tapi yang jelas keluar dari rumah sudah wudu dan wudunya sempurna. Wudunya sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita perlu belajar ilmu wudu yang benar itu seperti apa, dan itu sudah seringkali di majelis ini kami sampaikan dan kami contohkan. Lalu pergi ke masjid dan ia mendapati orang-orang yang telah selesai sholat. Loh, budal wudu kok mamboso di masjid? Sholat jamaah wis bar Pak itu Pak. Sholat jamaahnya sudah selesai. Maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah. Masya Allah. Gak melok sholat, tetapi datang ke masjid, orang berjamaah sholat sudah selesai, itu mendapatkan pahala seperti orang sholat berjamaah tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Bagaimana kira-kira sarah daripada hadis ini? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa kita jangan menunda-nunda pergi ke masjid hanya karena mengira sholat jamaahnya harus selesai. Jadi kurunguadan Pak, jenengan mandi Pak, biur, terus kemudian mengambil air wudu tibana wis qomat Pak. Maka yang seperti itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi gak ngerti lek wis qomat. Hadis ini dimaksudkan bukan orang yang sudah mengerti lek kuwi wis qomat. Paham maksudnya dia? Jadi niatnya betul-betul ingin sholat berjamaah, delalah wudu ya antri pisan dan seterusnya. Ning hatinya masih meyakini masih belum terlambat. Ternyata mbok ndek kene wis selesai. Maka itu pahalanya sama dengan sholat berjamaah. Coba sekalian. Oleh karenanya jangan menunda-nunda. Kalau sudah mendengarkan adzan, syukur bahagia sebelum adzan. Dalam rangka mengagungkan sholat, dalam rangka memuliakan sholat, maka segera mempersiapkan diri. Kalau biasanya mandi, yo mandi dhisik saurunge krungu adzan. Jenengan yo wis ngono to mestine? Halo? Wah, sajake wis kabeh.
Bagaimana kita akan mendapatkan janji dalam hati seperti ini? Ketika mendengarkan azan, lah kayak kelitih melebu kamar mandi teh adus bisa man. Lek wudu tok je lumayan sedih lu, Pak. Adus, Pak. Kate suwi pisan, Pak, itu adusnya itu, Pak. Mari jauh anjir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semakin entek kesempatan kita beribadah itu semakin habis, Pak. Maka agungkanlah sholat itu, muliakanlah sholat itu. Sebelum waktunya kita sudah mempersiapkan diri. Ibu-ibu mandi sore ini jam piro panjenengan? Lek siram, Bu. Tenane lah. Indang-indang krungatan lagi lebih jeding gitu, ibu-ibu lek iso jam 5 rutin istiqomah ngene, Bu. Jadi jam 5 iki wis ayu ngono pisan, ya. Wis cepak-cepak ngenteni apa? Salat. Allah melihat itu suka itu, suka sekali Allah. Mengagungkan perintahku itu. Ya bukan hanya ibu-ibu saja, termasuk awake dhewe nih. Cuman nah jadi ojo dipres-pres. Lah ngono teko pres ngono ki mesti iso ora salat kusuk itu. Halo? Ora iso. Salat kusuk tidak bisa. Tetapi kalau waktunya longgar, di sini masih ada sholat tahiyatul masjid, kemudian masih ada zikir, kemudian berdoa sebelum iqamah, masya Allah, itu menghadirkan kekhusyuan itu tidak sulit, Pak. Tapi lek tekone ngepres mesti tidak bisa. Wis pokoke sholat. Piye pilih ndi piye? Pokoke sholat apa sing istimewa, Pak? Sing premium apa sing sultan, Pak? Sing kan ngono udah istimewa apa saiki? Lek gak premium rada wis berlalu. Sing sultan. Sultane lho, Pak. Kuwi celukane wong sing anu, Pak, sing tajir. Sampe ngerti tajir ora? Ya ora ngerti pisan. Wong sugih. Wong sugih selerane kan mesti selera yang ngene sing premium. Wong sultan. Jadi kalau di daerah mana Jakarta sing sugih-sugih wis sultan, itu kelompok sultan. Lah, kita selera kita itu sing selerane wong sugih-sugih itu lho, salat maksudku ngono lho. Yang premium gitu lho. Ojo sing minimalis pokoke salat lho. Piye ngono piye? Itu kan sama dengan tidak memuliakan, tidak mengagungkan masalah salat ini ya. Halo? Nyang ora aja iki. Ya oleh nyang tak ngombe dhisik ngono. Suan Pak Jamil ya. Pak Jamil ini pendak dino Senin paling tidak lah. Mesti nggak ini wedang ustad, Pak. Ini dicatat, Pak, teman-teman. Dicatat. Mana sing sregep? Apa nih adan bareng itu? Adan ini eruh ganjaran ini royokan, Pak, sama Pak. Ini tak dulu rumah saya aku bangga Heri di anak ini, Pak. Tenan royokan, Pak. Kalau tahu pahala adan minta diundi, Pak, itu, Pak. Perkara barang itu kalau diundi itu mesti super, Pak, itu, Pak. Baik, saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya adalah An Qabas bin Asyamal Lais radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajulaini ya ummu ahadahuma sahibahu asga indallah min salati arba'atin tatra wa salatu arba'atin asga indallah min salati samaniyatin tatra wa salatu samaniyatin ya ummuhum ahadum asga indallah min salatin mi'atin tatra. Dari Qabas bin Asyam Laits radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, salat dua orang dengan seorang yang mengimami itu lebih baik di sisi Allah daripada salat 4 orang sendiri-sendiri. Salat satu orang yang jadi imam, makmume siji. Terus di masjid ini nek wong salat papat ning salate dewi-dewi. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih istimewa. Allah lebih suka sholatnya orang 2 rakaat sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, Pak. Dong nih, Pak. Maksudku sing ahli masbuk nih, Pak ya. Sing ahli masbuk apa ketinggalan salam daripada imam, maka carilah
Sopo sing kira-kira iso dinunuti sholat berjamaah. Jangan mendirikan sholat sendiri, Pak. Gitu. Jadi sholat tempat orang berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada 8 orang sholat sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang yang diimami oleh seorang dari mereka lebih baik di sisi Allah daripada sholat orang 100 orang tetapi sendiri-sendiri. Ada satu masjid, Pak, ini ditulisi apik Mas Anas. Jadi masuk sholat ini tidak boleh sholat sendiri. Jadi lek petuk wong sitok apa ngenteni lek perlu ya. Golek orang barengan untuk sholat berjamaah itu. Saya membaca tulisannya itu di masjid di Pak. Di lah. Ini Pak Ronggo itu Pak, Babu Salam ya. Ya, sini jalan itu. Baik itu. Anjurannya tidak boleh sholat sendiri. Kon golek gandengan. Lek rong oleh konco aja tabiratul ikram sik ngenteni mbok wong menawa nek wong teko begitu. Kalau di masjidnya mana itu Kauman di Jogja sana itu ditulisi tidak boleh mendirikan sholat jamaah sendiri-sendiri. Jadi kalau jamaah ikut daripada imam daripada masjid, kecuali mereka yang sudah masbuk gitu. Mengapa begitu? Sebab sana itu jujukannya orang-orang yang rekreasi begitu. Wes gini teko rombongan dhewe padahal imamnya masih mimpin sholat, kemudian membuka sholat sendiri, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka jika melihat 3 hal, yaitu shaf pertama pada sholat berjamaah. Tapi insya Allah awake dhewe disenengi Gusti Allah kabeh nang masjid ini. Mergo niki masjid rumah saku iki enek sing rong shop ngene iki ngarang-ngarang Pak. Ya ndek-ndek kon sak shop wis. Nggih to? Gitu. Lah ngono piye jake? Din, nggono piye Din? Oh, shop Bapak. Jadi alhamdulillah di Masjid Mujahidin ini disukai Allah semua, Pak. Mergone lek salat mesti oleh sop nomor 1. Bu, ibu-ibu kalau salat sop bagi wanita yang paling baik adalah di belakang. Kalau memulai salat ibu-ibu dari belakang sopnya, bukan dari depan. Oleh karena pas pintu itu jangan ada yang salat. Kalau ada makmum wanita datang, kemudian dia akan mengambil tempat di depannya ibu-ibu yang di paling belakang. Jelas niki? Maksudku tak terang ning ini pas pintu ngono ki aja dikeki wong salat. Jadi kalau ada yang masuk nanti bisa mengambil tempat di tempatnya ibu-ibu yang paling belakang. Iki dong ora iki. Dek tajaknya Joko Karyan bodho maca ngono kuwi ora? Ngono kuwi lho. Yo enek to tulisane dadi ibu-ibu yang paling belakang begitu ya. Kemudian siapa lagi yang disukai oleh Allah, yaitu orang yang sholat di tengah malam, Pak, yaitu sholat tahajud. Wis nyang kabeh purung iki sing pun meneh panggah sing di rumah saku liyane mpun dereng napa mpun sae napa awon. Sholat tahajud bukan karena masalah. Sholat tahajud dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, bukan karena meminta sesuatu kita punya hajat, tidak, tetapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah yang seperti itu, Pak, itu nanti akan istiqomah sampai dengan akhir hayat. Neng lelemu sholat tahajud itu karena punya keperluanmu mari, sholatnya ya melok mari, kan ngono ta? Mengikuti Rasulullah sholat malam dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Insya Allah yang seperti itu istiqomah. Kan ditanya oleh Aisyah, ya Rasul jenengan itu pun dijamin swarga, dosane pun diampuni, sholat dalu bentinten sampai sikile abuh kados ngenten iki pundi niku. Apa ora oleh ta kowe menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itulah ibadah yang paling istimewa, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang maju ke medan perang. Baik jemaah sekalian, saya teruskan. Hadis berikutnya adalah ini
Ini saya kira sudah pernah dibahas oleh Ustadz Rifki, ini saya lewati saja. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Masya Allah, ini ancaman nih Pak ternyata Pak. Ani bin Abbasin radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa falam yamna'hu minit tibaihi udrun qalu wa ma udru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu sholatul lati shalla. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Barang siapa mendengarkan azan, halo, barang siapa mendengarkan azan dan tidak memenuhinya tanpa uzur yang menghalanginya, maka sholat yang dikerjakan tidak akan diterima. Sama lihat azan subuh dulu Pak, budal yang masjid berapa? Zuhur. Nah, ini tenanan nih. Awakmu makan di omah sholat karepmu dhewe di omah, sholatnya tidak diterima. Mergo mbek Gusti Allah diparingi kenikmatan kupinge ora. Itu Pak. Lah terus gene udur apa belas terus gak nyang niki terus piye jajal? Sik ta. Gene sosok nek sing dat nyeng kowe. Sosok nyang sosok orang. Maka hendaknya hadis ini memotivasi kita sekalian ya. Saya baca lagi. Barang siapa mendengarkan adzan dan tidak memenuhinya tanpa ada udzur yang menghalanginya, maka sholat yang dikerjakan tidak akan diterima. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah udzurnya? Udzurnya apa Rasul? Maka beliau menjawab, takut atau sakit Pak. Loh, wedi karo apa gitu ya. Nah, ini hadis ini kan turunnya di Madinah sana Ibu sekalian. Takut dengan apa? Di sana itu banyak sekali perkara-perkara yang menjadikan seseorang untuk tidak berani keluar rumah. Di antaranya takut hujan dengan deras. Kemudian ada badai. Dan diterangkan pada riwayat yang lain, bisa jadi pada suatu saat keluar binatang buas. Binatang padang pasir itu apa itu? Jadi takut. Boleh seperti itu. Mungkin juga takut ada begal. Boleh. Yang kedua diperbolehkan yang tadi adalah sakit. Lek alasannya apa? Kula rasa-rasen gak nek iki. Ya. Rasa-rasen tidak ada. Bahkan yang sekalian ketika kita mengikuti ataupun membaca bagaimana prosesnya ketika Rasulullah SAW menjelang sedo itu sekalian. Beliau itu ke Masjid Nabawi itu berjalan dengan dipapah dan bahkan jatuh bangun berkali-kali semaput Pak. Pingsan Pak. Karena saking panas badan beliau. Kemudian diambilkan air wudhu oleh sahabat, setelah kena air begitu terus kemudian bangkit lagi sampai 3 kali jatuh bangun untuk apa? Untuk sholat apa? Berjamaah. Ini awak dhewe rada kemenyek Pak. Amin. Rada awake cas-cas gitu. Ning mangane las-las. Awake cas-cas mangane las-las kuwi tandane wong sehat kuwi. Pak yang gere wong ukurane lara apa? Lara iki mangane piye? Jek enak waduh kok pati isian wae, Pak. Itu, Pak. Nek wis ra doyan mangan ngono wah iki tanda-tanda wong ta mangan iki nek seminggu nyules piye ya mesti lemes kuwi. Jenengan jek bodho seneng mangan mboten yo? Disyukuri ngoten niku. Ning mangane ya sampai kewaregen. Makanlah apabila engkau lapar, berhenti sebelum kenyang, kan begitu ya? Itu. Biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak mendapatkan pahala daripada sholat meskipun kewajibannya telah ditunaikan. Jadi hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala. Lah, padahal sholat itu pahalanya yang lain diantaranya adalah untuk menghapuskan dosa. Yo sholat tetapi tidak bisa menggugurkan dosa. Itu sholat di rumah soalnya itu Pak. Ya.
Inilah makna hadis-hadis yang menyatakan bahwa sholatnya tidak sah, sebab sifat daripada sholat yang semestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam sholatnya. Jadi orang sholat di rumah itu tidak ada mulianya sama sekali, Pak. Apa nih dasarnya krungu adzan, apalagi dasarnya dekat dengan masjid, Pak. Terus sekalian, jenengan pun atos Temboro. Gini, Pak Somad nih. Temboro nih, Pak. Aku dinginane rono karo sapa to? Wah, ra umum Pak wong salat iki. Ewon Pak itu, Pak. Itu ternyata 5 waktu itu sholatnya masjid penuh terus, Pak, itu, Pak. Seperti di Jogokarian. Kalau Jogokarian jumlahnya masjidnya kan kecil itu ya. Kalau Temboro panjang sekali. Berapa ratus meter itu sana sininya itu. Itu sekalian. Ternyata saya membaca itu triknya begini, Pak Jamil itu, Pak. Tokoh-tokoh di sana dan ulama-ulama di sana itu berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu untuk mengganti suatu kebiasaan yang tidak memiliki nilai ibadah dirubah dengan kebiasaan yang memiliki nilai ibadah, sehingga ibadah nanti sudah bukan merupakan suatu beban tetapi sudah merupakan suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan ini, Pak. Jadi biasanya nanti lek subuh yang masjid, biasanya lek zuhur nanti yang masjid. Jadi upaya untuk menyadarkan masyarakat seperti itulah yang dibutuhkan, Pak. Lek awake dhewe pengen iso ngono, Pak, mesti harus ada tokoh-tokoh ataupun ulama yang bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak memiliki nilai ibadah dirubah dengan kebiasaan yang memiliki nilai ibadah. Ternyata ya seperti itu banyaknya. Kamu yo ora pengen ngertakne rono yo ora pengen ta wong. Halo? Mane rekreasi piye? Sir gak kamu? Lek yang masjid gak sir? Lek rumah saya dijak yang Yogyo bisa gak sedeng. Panggah nek sing daftar ditawani, ayo ndelok sekali tempo kita ziarah pada saudara kita di mana di Terangkil sana. Ben ngerti awakmu. Ben orang ngertimu mak ndi wijine ngletih kroncong ngono kuwi tok. Ini gelem ora? Lho karuan Mas Anas golekne bis ngono. Ini gak gratis wae. Kowe nyang Jogja dhewe tak gratisi wisan. Lho penak tok nyang Jogja digratisi numpak bis Mas Anies Baswedan ya. Masuk milih sapa ya? Ya ora enak sing wani to, Mang. Aku milih Anies aku. Kowe milih sapa? Aja kleru. Kleru dibente ya dibesok wong Islam iki. Baik, saya teruskan. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur adalah haram. Loh, biasa tabi'in, sahabat dan tabi'in, beliau mengatakan meninggalkan sholat fardu tanpa berjamaah hukumnya haram. Iso ngomong duduk aku lho, Pak. Aku mau codok lho, Pak Saman. Aku mau codok engko coba pegel wae aku Saman. Wong dakwah ning kampung dhewe ngono lho, Pak. Dikira ngarang gak iki tak dudu wacanen gitu. Piye mang hukumnya apa no? Haram iki halal padha ora? Gak padha to? Ngono kuwi ijek panggah milih sing haram milih sing halal. Wis ngene genah. Mungkin sing ekstrim lagi ada nanti. Haram hukumnya. Oleh sebab itu sholat berjamaah itu fardu, sehingga banyak ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat sah sholatnya tetapi berdosa. Mengapa berdosa? Karena menyelisih perintahnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosa itu bukan karena apa-apa, tetapi tidak mengindahkan, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sholatnya panggah sah ning duwe dosa. Aku tak wacane kitab iki besok joan lho. Wah kalau ngaji Pak Punan moh aku ngono. Lho, aku macakne tok iki. Lho, macakne tok lho ya aku ya. Kita omongi. Ayo rada maknyos tenan iki. Ya Gus, maknyos bareng ngene iki. Lah ngaji sing tepak ya kena maknyos ngene ya, Pak.
Anu ora kena eno sas. Sing kena yang tepak yang kena ngono kuwi. Baik, saya teruskan. Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdoa karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya, sebentar. HP rumah saku enek iklan ning ngene iki piye to jane no. Mare bingung nih aku. Ya ngono kuwi. Lek wonge jadul pisan. Terus nih. Ia berkata, barang siapa mendengarkan azan lalu tidak sholat berjamaah, berarti tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Anu mak, nek gak sholat jamaah murih sing elek pak. Nek budal sholat jamaah menghendaki kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengarkan azan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya pak. Gelem kamu? Gelem ora? Bijal ini. Pun mbiyen ngaji malih pun maca kitab niku. Medeni. Kamu tahu dianu ta? Kupingmu ditesi mbek kopi panas mi tahu? Gak tahu. Timah panas, Pak. Bijal. Man. Piye? Nyaut ora awakmu? Terus dagangan yo dituku ngono iki. Aja pengen sate mbok ambu beluke tok masuk angin ngono. Budalne ini nyang mulai subuh. Mulai subuh 5 waktu kita sholat berjamaah. Oke? Lek gak oke gak tak tutup. Lek oke tak akhiri gitu. Oke. Baik, coba saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ya hadis-hadis yang berkaitan tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Dan Allah menetapkan kepada kita sebagai taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menyambut seruan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin sehari 5 kali untuk senantiasa sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Bareng ndang enek undangan mangan-mangan toh, ndang tak tutup ae ngene toh. Baik, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.